loh, dek makan pecel lele itu yuk. Bang, aku lagi pengen yang itu bang, yang itu mantap. Oh, cabenya mantap. Tukang masaknya ganteng, biar bantu aja abang tuh kan. Itu yang itu aja bang. Yang itu aku suka tanpa harus menyebutkan kejelekan yang di sebelah. Paham maksudnya ini? Cobalah kita berhenti mengomentari hal yang bukan bagian urusan kita. Karena setiap komentar tentang orang itu termasuk ghibah. Nauzubillah. Man lam yahfazu aiban nafs, lam yahfazu aiban nafsi. Siapa yang buka aib orang, Allah akan buka aibnya. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hati-hati dengan manusia ini. Ya, kalau kita kenal, kita bisa mohon maaf lahir dan batin. Kalau kita nggak kenal, kemana kita mohon maaf lahir dan batinnya? Sementara kita nih capek sudah, siang-siang kayak gini pengajian panas-panas, kita ibadah, tapi ternyata urusan dengan manusia masih tersangkut. Maka oleh karena itu, output dari poin pertama ini, kalau kita salah dengan manusia, maka kita harus minta maaf. Tak selesai dengan sholat taubat, tak selesai dengan sholat hajat, tak selesai dengan sholat tasbih. Terus gimana ustazah? Malam ini catat nama-nama orang yang pernah ibu gosipkan itu. Jangan-jangan ada nama saya di situ. Ibu minta maaf sama dia. Canda ya. Ibu minta maaf sama dia. Tapi ibu minta maafnya jangan ibu sebutkan pula salah ibu. Mohon maaf lahir batin ya. Kayak gitu aja bu. Jangan ibu sebutkan salah ibu. Harus ibu minta maaf itu. Pakai chat boleh, pakai telepon boleh. Ini serius ini. Kalau enggak selesai ibu bawa sampai meninggal ini. Nauzubillah. Ustazah, kalau nyebutkan baiknya orang bisa enggak? Nyebutkan baiknya orang enggak gosip. Nyebutkan baiknya orang bagus. Yang tak boleh itu nyebutkan jeleknya orang. Terus masa enggak boleh saya ngomongin itu ustazah? Boleh ngomongin orang, tapi tujuannya mencari solusi. Contoh, ceritakan aib anak di hadapan bu guru untuk cari solusi. Ceritakan aib suami di hadapan ustazah untuk cari solusi. Ceritakan aib istri di hadapan orang tua untuk cari solusi. Ceritakan aib anak di hadapan anak yang lain untuk menasehati. Itu boleh. Tapi kalau cerita-cerita aja enggak bisa. Ada yang nanya sama saya, ustazah, boleh nggak saya menceritakan teman saya dengan suami saya sendiri? Suami saya, punya saya, hak saya. Boleh nggak saya menceritakan teman saya di hadapan suami saya? Saya bilang, tengok dulu bentuk suami ibu. Kalau waktu ibu cerita, bang, itu teman saya bang, sombong betul ya. Masa dibilangnya aku sombong bang, padahal aku nggak ngapa-ngapain bang. Terus suaminya bilang, sabarlah dek, nggak usah kau pikirkan itu. Yang penting kau kerjakan bagianmu, yang itu nggak usah pikirkan, maafkan aja lah. Kalau kayak gitu suami ibu ceritalah sama dia, mantap tuh. Tapi kalau bang, temanku tuh bang, dibilangnya aku sombong bang. Sama bapaknya kayak gitu juga. Anaknya kayak gitu juga. Satu keluarga tak ada yang betul. Kalau itu bentuk ya, jangan ibu cerita lagi. Gosip jadinya tuh. Jadi tengok bentuk suami itu dulu, udah terbayang sekarang. Putuskanlah mau cerita sama suami atau enggak. Itu. Jadi apapun yang jelek tentang orang itu ghibah, enggak boleh. Maka kita nih harus terbiasa menyebutkan baiknya orang. Harus terbiasa kagum sama orang. Harus terbiasa menyebutkan baiknya orang. Jadi poin pertama ini, kalau kita salah kita minta maaf. Minta maaf kepada Allah, buka aib. Minta maaf dengan manusia, tutup aib. Paham? Kalau orang kita nggak kenal, cara minta maafnya gimana? Itulah payah menjawab ya kan, makanya pening kepala nih. Jadi kalau dia kita kenal, minta mohon maaf lahir dan batin. Kalau dia kita tidak kenal, sebutkan kebaikannya dan doakan dia sambil berdoa, Allahumma firli walahum. Coba semuanya, Allahumma firli walahum. Lagi 1, 2, 3. Allahumma firli walahum. Lagi. Lagi. Itu doa untuk orang-orang yang pernah kita sakiti, yang kita omongkan. Nauzubillah.
Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Oke? Clear? Satu, kalau kita salah kita minta maaf. Yang kedua, kalau ada orang salah, segera maafkan dia. Walaupun dia nggak minta maaf, maafkan aja. Kakak saya sering bilang sama saya, dek, kenapa cepat betul kau maafkan orang? Saya bilang, saya maafkan orang bukan karena dia benar. Dia tetap salah, tapi saya maafkan dia agar saya tenang dan saya bahagia. Dan takkan pernah tenang kita sebelum kita maafkan orang lain. Kenapa kita harus memaafkan orang? Karena kita pernah salah, kita juga pernah dimaafkan. Maka nggak ada salahnya kita maafkan orang lain. Dan kalau ada orang yang minta maaf kepada kita, maafkan aja. Jangan tanya kenapa. Bu, saya minta maaf ya. Ngapa dulu? Bilang dulu. Kenapa kau minta maaf? Bilang dulu. Disebutnya nanti pingsan ibu. Dia kebalikan yang tadi, paham nih? Jadi kalau ada orang minta maaf, maaf ya, maaf, ibu cukup maafkan saja. Jangan tanya, ngapa tuh, ngapa dulu. Kemarin aku jalan sama suami ibu 10 malam, mata kajui beko. Jadi jangan tahu-tahulah aib orang. Udahlah, kalau dia minta maaf, maafkan aja. Ingat, salah orang bukan untuk dilupakan. Salah orang untuk dimaafkan. Beda lupa dengan maaf, beda itu. Ibu udah maafkan salah teman ibu, udah ustazah. Tapi kalau ketemu di pasar kaget, rasa mau saya cucu juga matanya ustazah. Itu berarti lupa, bukan maaf. Maaf itu ibu ibarat ibu membersihkan luka. Luka ibu kasih alkohol, kasih betadin, sembuh. Ada bekas wajar karena dia pernah luka. Tapi jangan dikorek-korek lagi, jangan ditekan-tekan lagi, nanti jadi kudis. Kalau jadi kudis dia jadi dendam. Jadi jangan sampai menyimpan dendam. Segera maafkan. Kalau udah jadi dendam susah. Kita senang menengok orang tuh susah. Dia beli kulkas, kita menggigil. Padahal rumah kita kulkas biasa aja nyo. Ya, nah beli mobil dia pergi balik payah kumbu tabaliaknya lo ya Allah. Ya. Jadi kita, jadi jangan sampai jadi dendam. Maafkan dia sebelum jadi dendam. Apa tujuan kita memaafkan? Karena kita ini pengen tenang bu, dan kita pengen bahagia bu. Dan takkan pernah kita tenang nih kalau hati ini bersih. Bersih itu adalah maafkan orang lain. Ustazah, iya. Macam mana pula saya memaafkan? Saya difitnah, saya dihina, saya dihujat, saya dihancurkan. Apa cara yang lebih baik? Saya bilang cara yang paling enak itu maafkan dia. Ustazah ini pandai cakap aja, pandai ngomong aja. Masa segampang itu saya maafkan dia? Dia udah hina saya, dia udah fitnah saya, dia udah hujat saya sampai saya jatuh ke titik nadir. Apa yang bisa saya lakukan? Saya biasanya jawab, maafkan dia. Enak aja ustazah ini cakap. Emangnya nanti siapa yang akan membalasnya? Saya biasanya jawab, ibu tenang aja lah. Tidak usah ibu yang balas. Allah pernah berjanji, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau orang itu dia berbuat baik, kembali kepada dirinya. Kalau dia berbuat jahat, maka kembali kepada dirinya. Biar Allah yang balas, tidak usah ibu yang balas. Terus saya ngapain? Tenang-tenang aja lah. Ibadah aja kayak biasa. Kejar ke surga. Paham? Entayutan enggak? Paham capek mana? Ustazah, boleh nggak saya mendoakan orang-orang yang zalim itu? Doakan yang jelek-jelek. Bu, tak usah ibu doakan orang itu jelek, dia pasti akan dibalas oleh Allah walaupun ibu tak doakan. Nggak perlu mendoakan orang jelek-jelek. Orang zalim tak usah doakan yang jelek-jelek. Biarkan Allah yang bekerja. Kita melakukan ibadah seperti biasa. Udah aman aja. Kalau bahasa kampung saya, everything is okay. Bu, saya sampaikan. Al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Jadilah mukmin yang kuat. Mukmin yang kalau ada orang-orang yang tidak suka sama dia, dia tahan. Saya sampaikan begini, nauzubillah. Ujian paling rendah yang dihadapin oleh Rasulullah adalah ghibah dan fitnah. Betul?
dibunuh, lebih berat dong. Ibu kan nggak sampai dibunuh kan? Nah itu adalah, jadi kalau seandainya ada orang memfitnah kita, ada orang bergibah, saja saya harus gimana nih? Ada orang-orang zalim sama saya, ada orang-orang yang tak suka sama saya. Apa yang harus kita lakukan? Kita cek dan recek dulu. Pertama, kita cek dulu, kira-kira kezaliman orang itu ngefek nggak dengan 5 hal? Ngefek nggak dengan kesehatan kita? Ngefek nggak dengan pendidikan kita? Dengan kerjaan kita? Ngefek nggak dengan ibadah kita? Ngefek nggak dengan keluarga kita? Ngefek nggak dengan rezeki kita? Kalau nggak ngefek, jangan pikirkan. Contoh, misalnya nauzubillah. Katakan misalnya saya dizalimin. Itu biasanya saya pikir 5 hal. Pertama, ngefek nggak sama kesehatan saya? Enggak, saya baik-baik aja. Ngefek nggak sama ibadah? Enggak, ibadah saya lancar, dakwah saya aman. Ngefek nggak dengan keluarga? Enggak, keluarga saya baik-baik aja. Ngefek nggak dengan kerjaan saya lancar aja. Ngefek nggak dengan rezeki aman aja. Maka ketika dia tak berefek, apa yang mesti ibu lakukan? Khamsu daqaik. The rule 5 minutes itu bahasa kampung saya. Kita beda kampung ya. Jadi ibu tak usah pikirkan, melainkan cuma 5 detik saja. Tik 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 tik, letakkan, jangan pikirkan. Bu, kezaliman orang, apa kata orang tentang kita, selagi tidak masuk ke otak kita, semuanya akan baik-baik aja. Tapi sedikit saja kita masukkan ke otak kita, maka semua akan membuat kita terganggu. Betul? Kezaliman orang ibarat air, maka yang berisi tanah, makin diaduk makin keruh, makin dibiarkan dia akan ngendap dengan sendirinya. Pakailah cara Rasulullah SAW. Kalau nggak ngefek kepada agamanya, maka dia letakkan, tidak dia fikirkan. Jadi kalau ada ibu-ibu yang masih galau-galau dengan manusia, hati-hati, nanti tauhid ibu bermasalah loh. Saya dakwah sudah 20 tahun. Sudah banyak curhat yang masuk dengan saya, telepon datang ke rumah curhat. Itu saya adalah saksi dan bukti sejarah. Kebanyakan manusia ini curhatnya semua karena manusia. Ustazah, saya mau curhat, kenapa saya dihianati? Manusia juga. Ustazah, saya mau curhat, kenapa saya digosipin? Ustazah, saya mau curhat, kenapa saya difitnah? Itu dia curhatnya. Nggak ada yang curhatnya kayak gini. Ustazah, saya mau curhat, kenapa tadi saya nggak sholat subuh, risau saya ustazah. Nggak ada yang gitu curhatnya. Ustazah, saya curhat, kenapa saya nggak sholat tahajud tadi malam, risau saya. Nggak ada. Rata-rata otak kita ini hanya memikirkan manusia. Dan di manakah posisi Allah dalam hati kita? Ingat, letakkan manusia pada tempatnya. Manusia tidak bisa mendatangkan kita ke surga dan ke pahala. Coba ibu jawab pertanyaan saya. Menurut ibu, nama baik penting nggak? Menurut ibu, nama baik penting atau tidak? Sekarang saya tanya, kalau nama baik itu penting, andaikan seluruh masyarakat menganggap saya baik, ternyata saya tak baik, saya ini bermaksiat, bisa nggak masuk surga? Nggak bisa, walaupun semua orang anggap saya baik. Sekarang semua orang menganggap saya buruk, ternyata saya rajin ibadah, saya rajin sholat, saya rajin bangun malam, saya rajin puasa, bisa masuk surga nggak? Jadi nama baik boleh nggak? Penting nggak? Tuh gaya-gaya aja no. Tuh gaya-gaya aja nama baik tuh. Karena kita tidak akan masuk surga karena pandangan orang tentang kita. Kita masuk surga itu karena perbuatan kita. So kalau ada orang yang mandang kita buruk, cek aja. Kalau buruk tinggal perbaiki. Kalau nggak buruk, maafkan orang itu, jalani aktivitas. Maka kita tidak akan pernah masuk surga karena pandangan orang tentang kita. Kalau kita meninggal nanti yang ditanya apa? Seberapa banyak amalmu, bukan apa kata orang tentang engkau. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tadi poin pertama, kalau kita salah, minta maaf. Kalau orang salah, maafkan. Kalau susah memaafkan, jangan dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit baper, dikit-dikit sedih. Dikit-dikit aku gak nyangka dia kayak gitu. Sedih aja terus, baru disakitin sedikit sedih aja terus. Jangan suka sedih. Ustazah, kata jemaah saya,
yang tinggal di kota, enak lagi tinggal di desa. Desa itu tidak ada orang kelahi-kelahi saja, masyarakatnya enak-enak. Di kota ini berkelahi terus. Saya bilang jangan samakan desa dengan kota. Desa itu rumah orang jauh-jauh, mau berkelahi jalan kaki dulu nyari orang. Nyampe depan rumah, ada apa bu? Ada susah lihat marah. Kita ini rumah dekat-dekat, masyarakat banyak, tersinggung-singgung sedikit, udahlah ikhlaskanlah. Dengan suami udah bertanggung jawab sama kita, tersinggung-singgung sedikit, ikhlaskanlah. Ya, dengan kakak, dengan adik kita, saudara kita, tersinggung-singgung sedikit, ikhlaskanlah. Iya kan, kalau nggak sanggup memaafkan, minimal jangan cepat-cepat tersinggung. Sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit galau. Baru ditengok jelek sama orang, nggak lalu 3 hari 3 malam. Ya, oke. Jadi ibu-ibu, saya berdoa nih, semoga kita adalah hamba Allah yang mau meminta maaf kalau kita salah, amin. Yang mau memaafkan orang lain kalau orang lain salah, amin. Kalau nggak mau memaafkan, maka jangan cepat tersinggung. Biasa itu tersinggung-singgung sedikit, aman aja. Oke? Yang ketiga, kalau mau benar masuk surga, jangan sampai ibadah lancar 3, 4 ini nggak selesai. Nomor 3, dengan manusia banyak-banyakkan husnuzon, jauh-jauhkan suuzon. Banyak-banyakkan baik sangka, jauh-jauhkan buruk sangka. Kita ini kenapa kita gelisah? Karena kita terlalu banyak buruk sangka. Kita jauh dari berbaik sangka. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang paling pertama kita harus mandang manusia itu dengan kacamata yang baik. Baik sangka aja dulu, kalau ada problem baru kita berburuk sangka. Ketemu kawan di pasar, bu, nggak nyawa dia, bu, nggak nyawa dia. Bu, nggak nyawa dia. Udahlah, baik sangka aja lah. Jangan-jangan dia ngitung duit masuk, duit keluar. Baik sangka aja lah. Jangan dijelek-jelekkan pula. Oi, besok kalau ketemu ibu itu, jangan sapa-sapa lagi lah. Kenapa tuh bikin sakit hati tuh? Nggak nyaut dia. Sudahlah kita berburuk sangka, maka kita juga bergosip. Na'udzubillah. Maka dengan manusia ini banyak-banyak husnuzon. Ambil baiknya orang, jauh-jauhkan suuzon. Memang itu ada faktanya. Ada yang ngadu sama saya, tapi ngadunya itu memang terbukti nyata. Dia baru ganti mobil baru, lewat di perumahan. Dia bingung. Saya lajukan, dibilang saya sombong. Saya lambatkan mobil itu, dibilang saya pamer mobil. Saya tutup kaca, dibilangnya sombong. Saya buka kaca, ditengok, dibilangnya saya nampakin wajah saya. Kayak mana Ustazah? Itulah makhluk Allah di muka bumi, kata saya. Artinya, yang harus kita lakukan adalah yang penting kita melakukan yang benar. Perkara orang memandang apa, itu urusan dia dengan Allah. Kesombongan kita yang nanggung. Kalau kita nggak sombong, orang menganggap kita sombong, apakah kita nanggung? Tidak. Nih, saya sering contohkan. Semua kita punya handphone? Punya handphone? Punya sosial media? Ibu-ibu, kalau ada di antara kita, setiap nengok status orang, jelek aja kita menengoknya, hati-hati, itu tanda kita punya penyakit hati. Nengok orang berfoto di depan rumah barunya, alah. OKB orang kaya baru. Nengok orang berfoto di mobil barunya, kredit, mobil kayak gitu aja bangga. Aku 5 lagi mobil depan rumahku, mobil orang. Ya santai aja aku nyoy. Jelek aja bu, apa status orang jelek aja dari ngoya. Nengok orang berfoto mesra dengan suaminya, aku udah 3 kali nikah selo aja aku nyoy. Satunya bangga. Ini dia menutupi berita ini. Sebenarnya tak bahagia dia nih. Cuma dia nutup-nutupi nih, sok-sok bahagia. Jelek aja nih orang. Tuh hati-hati, itu tanda punya sakit hati itu. Nah, rusak. Nengok orang berfoto, memvideokan anaknya lagi merotal Quran. Alah, anak aku aja hafal 30 itu santai. Ya punya. Tuh hati-hati tuh. Coba tengok nanti sosial media itu apa isi hati, itulah isi hati gitu tuh. Karena orang itu
dia bisa dipakai, dibawa positif, karena foto itu kan netral saja, betul? Tidak ada hukum di foto ini, tidak ada hukum ini. Contoh, ada orang yang berfoto mesra dengan suaminya, bisa jadi dia ingin menunjukkan betapa indahnya rumah tangga yang sakinah. Bisa. Ya Allah, semoga anak saya, keturunan saya rumah tangganya kayak gini. Kan bisa. Ada orang berfoto di depan mobil barunya, bisa jadi dia ingin menunjukkan betapa indahnya kerja keras dari rezeki yang halal. Ada orang yang berfoto di depan rumah barunya, bisa jadi dia ingin menunjukkan betapa indahnya kerja keras. Oh, nanti saya harus lakukan apa yang dia lakukan supaya saya juga seperti dia. Kalau orang husnuzon, maka dia akan lihat baik. Kalau orang suuzon, dia akan lihat buruk. Orang ini sombong atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting cara kita memandangnya, itulah diri kita, betul? Ada orang berfoto kayak gini, sok, pamer jam baru, padahal belum tentu. Kalaupun tentu dia pamer, biarkan dia urusan dia dengan Allah. Kita nggak boleh menghakimi. Innallaha ahkamul hakimin. Allah hakim yang paling adil. Ini yang jadi dewan hakim aja terus. Tengok postingan orang dinilai, tengok ini orang dinilai. Ambil baiknya, jangan ambil buruknya. Bahaya. Ini akhlak. Oke? Coba ikut saya, saya lihat status tuh ya kan. Semua postingan jelek aja, itu berarti hati kita rusak. Dulu saya ceramah, mak saya sering ikut saja. Jadi dulu mak saya sering ikut pengajian. Sekarang tak ikut lagi dia. Lama dibawa pulang, maghrib baru pulang ya kan. Dulu mak saya sering ikut keluar kota mana-mana. Saya sering tuh ngobrol dengan mak saya, dan mak saya ternyata menilai saya. Sekarang di Pekanbaru ini ada orang parkir perempuan yang saya jaga. Dia bilang tukang parkir perempuannya ada kan? Menur. Saya bilang sama mak saya, mak, mantap kakak tuh mak. Mau dia kerjain kerjaan laki-laki? Nanti saya ceramah di salah satu mall, salah satu swalayan. Saya tengok karyawan itu berdiri 8 jam. Mak, mantap kali kakak tuh mak. 8 jam loh mak dia berdiri kerja. Tuh mak saya diam. Jam 3 malam saya pulang ke Pekanbaru lewat pasar pagi Arengka. Lihat jam 2 malam orang udah bongkar sayur. Jam 2 malam, hebat kali mah orang nih. Jam 2 malam ini dia udah bangun kerja. Gitu ya. Saya pesan makanan malam-malam online yang ngantarin ibu-ibu jam 12. Mantap kali ibu tuh mak. Jam 12 malam dia ngantarkan makanan ke kita. Mak saya gemes. Apa kata mak saya? Kau ini mantap semua orang sama dirimu nak. Itu mantapnya dari kamu yang tengok. Orang lain tengok belum tentu mantap. Emangnya kenapa mak? Contoh kata mak saya. Tengok tukang parkir perempuan. Mundur. Itulah ndak sekolah kemarin. Coba sekolah ndak ini kerja dong. Ada juga orang yang mandang kayak gitu nak. Oh iya juga ya. Berarti kan tergantung cara kita memandangnya, betul? Tapi akhlak yang bagaimana? Jam 12 malam mengantarkan makanan. Perempuan kerja malam-malam tak tahu waktu. Yang kan dicari di dunia aku. Bisa. Apalagi orang Minang, ya kan? Jadi itulah ibu-ibu. Yuk banyak-banyakkan baik sangka. Jauh-jauhkan buruk sangka. Nanti naik motor, kawan tak menyapa. Baik sangka aja lah. Bisa jadi dia lagi ingat utang, tak nyapa kita. Jadi jangan sombong, betul, jangan. Berbaik sangka. Itu jauh lebih baik. Husnuzon. Biasanya ada 4 poin. Terakhir yang keempat. Satu apa tadi? Kalau kita salah, kita minta. Yang kedua kalau orang salah. Yang ketiga adalah husnuzon. Jauh-jauh.